Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau masih semuanya pada sehat. Dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Pagi ini kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengangkat lagu pujian kita, Besar Anugerah. Sebagaimana ku ada
Tuhan, kami siapkan hati, kami berdoa Tuhan Yesus. Mari Bapak Engkau hadir buat ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan dari awal pertengahan Engkau hadir melalui setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. SD dan TK Rahmani kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan Engkau memberkati guru-guru kami ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Engkau pakai, semuanya kami ya Tuhan, untuk kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan, bersuka cita di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, inilah setiap kami ya Tuhan, inilah hati kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk bersuka cita. Mari bersama-sama katakan amin. Anak-anak, mari bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, jagoan kita dan Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon,
Saatnya sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat lagu pujian Semua Karena Anugerahnya. Selamat pagi, Shalom anak-anak.
SD dan TK Ramani. Selamat pagi. Bapak percaya kita ada sampai pagi hari ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita akan kembali belajar mendengarkan firman Tuhan karena itu adalah kekuatan dan sumber kehidupan buat kita. Yang setuju anak-anak yang ada di rumah, boleh lambaikan tanganmu ya. Baiklah, sebelum kita memulai belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Anak-anak yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan apapun yang kami dengar, biarlah Engkau memberikan kami telinga seorang murid dan hati yang taat untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang Yesus adalah terang. Ya, Yesus adalah terang. Tapi sebelumnya, tanpa terasa, kita sudah mau memasuki kembali yaitu bulan Desember. Anak-anak yang ada di rumah, anak-anak SD Ramani dan TK Ramani, ada yang tahu kalau bulan Desember itu ada hari apa bulan Desember? Tentunya kita akan memperingati di mana akan lahirnya Tuhan Yesus, yaitu Sang Juru Selamat manusia. Dia adalah terang, dia adalah terang dunia. Dan sebelum kita berbicara tentang terang dunia yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak mau memberikan satu ilustrasi. Anak-anak yang ada di rumah, ada yang tahu nggak tentang lampu listrik? Lampu listrik. Sebelum adanya lampu listrik, di mana kehidupan kita itu pasti akan diterangi oleh yang namanya obor, lilin, dan lampu minyak. Mungkin anak-anak yang ada di rumah pada zaman sekarang ini sudah tidak ada yang kenal dengan obor, dengan lampu minyak, sudah tidak ada yang kenal pastinya. Tapi Bapak pada waktu berusia seperti anak-anak yang ada di rumah, Bapak masih mengenal yaitu yang namanya obor, yang namanya lilin, dan juga lampu minyak. Dan ketika berjalannya waktu, ketika berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, sehingga beralihlah dari lampu minyak sampai sekarang ini kita menikmati yang namanya lampu listrik, di mana kehidupan kita sudah agak susah untuk membedakan apakah ini lagi siang atau sudah malam. Karena apa? Karena terangnya sudah menerangi seluruh ruangan yang ada. Karena terangnya sudah menerangi seluruh kegelapan yang ada. Berbicara tentang terangnya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah terang, itu melebihi dari apa yang kita rasakan, melebihi dari apa yang diterangi oleh lampu yang diciptakan oleh manusia. Yaitu di mana Tuhan Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dan pagi hari ini kita akan membaca ayat Alkitab. Ya, anak-anak yang ada di rumah boleh disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama, yaitu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ya, anak-anak yang ada di rumah yang sudah mempersiapkan Alkitabnya boleh dibuka. Kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dan demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
segala sesuatunya dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Di ayat yang keempat dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu seperti yang kita sudah dengarkan tadi, di mana ketika beralihnya lampu obor, mungkin lampu yang terbuat dari lampu minyak mungkin ya, di mana beralih ke lampu listrik, sehingga ketika kita sudah memakai lampu listrik, dimanapun ruangan yang dipenuhi dengan kegelapan, ketika lampu listriknya dinyalakan, ketika bolamnya dinyalakan, sehingga setiap sudut ruangan itu akan menjadi terang benderang. Seperti itulah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Begitu Dia lahir ke dunia ini, yang tadinya kita adalah manusia yang hidup di dalam kegelapan, yang tadinya kita adalah manusia yang hidup di dalam penghukuman dosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus hadir, dilahirkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami terang yang sesungguhnya, mengalami hidup yang sesungguhnya. Untuk itu anak-anak yang ada di rumah, firman ini akan memberikan kita pengertian bahwa di dalam kehidupan kita ini ada satu sosok, ada satu pribadi yang dimana setiap kegelapan, setiap permasalahan, setiap perjalanan kehidupan yang kita lalui, yang kita alami, semuanya akan diterangi oleh terangnya Tuhan Yesus. Makanya dikatakan tadi di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah terjadi dan dari segala yang telah dijadikan. Dikatakan tanpa Dia, tanpa siapa? Anak-anak tahu tanpa Dia dimaksud di sini adalah tanpa Tuhan Yesus. Makanya dikatakan tanpa Dia segala sesuatunya tidak ada. Termasuk siapa? Termasuk anak-anak yang ada di rumah, anak-anak SDK, anak-anak TKK, dan Bapak juga tidak akan ada tanpa Tuhan Yesus. Sehingga kenapa? Makanya sebentar lagi di bulan Desember, tepatnya di tanggal 25 Desember, di mana seluruh orang-orang percaya seluruh dunia akan merayakan Natal. Makanya anak-anak yang ada di rumah, walaupun mungkin pada saat-saat COVID pandemi ini kita tidak merayakan Natal secara bersama-sama, tapi kita percaya bahwa makna dari Natal itu ya, anak-anak di rumah pasti akan merasakan. Anak-anak di rumah akan apa? Akan mengalaminya. Sukacita Natal itu akan kita alami ya. Makanya ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia, bahwa kita punya Allah, bahwa kita punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus, yang adalah terang bagi setiap jalan kita. Ya, terang bagi setiap jalan kita. Makanya anak-anak dikatakan bahwa terang bukan hanya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tetapi terang juga dibutuhkan di dalam hati kita. Ya. Terang itu tidak hanya dibutuhkan anak-anak itu di ruangan yang gelap, atau di rumah anak-anak yang ada di rumah, atau di dapur kah, atau di kamar mandi. Walaupun kita butuh itu, tapi terang yang sesungguhnya itu tidak hanya kita butuhkan di dalam satu ruangan, di dalam rumah, atau dimanapun kita berada. Tetapi yang paling utama adalah bahwa hati kita itu haruslah diterangi. Yang bisa menerangi hati kita siapa yang tahu? Anak-anak yang ada di rumah, anak-anak SDK, anak-anak TK, siapa yang tahu? Yang bisa menerangi hati kita. Hati kita ini tidak bisa diterangi oleh lampu listrik. Ya, lampu listrik yang sebesar apapun tidak akan mampu ya untuk menerangi hati kita.
yang mampu, yang bisa menerangi hati kita hanyalah apa? Firman Tuhan. Ya, hanyalah firman Tuhan, hanya Yesus yang bisa menerangi hati kita. Karena dikatakan Yesus adalah terang dunia. Ya, Ia menjelma, dilahirkan sebagai manusia agar apa? Agar manusia tidak berada di dalam kegelapan dosa. Ya, agar manusia tidak berada di dalam kegelapan dosa. Agar anak-anak SD yang ada di rumah tidak berada di dalam kegelapan dosa. Agar anak-anak TK, Rahmani yang ada di rumah tidak ada di dalam kegelapan dosa. Agar Bapak juga ya tidak berada di dalam kegelapan dosa, ya. Tapi Tuhan menjelma sebagai manusia supaya kita ini diselamatkan, ya. Supaya kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari penghukuman. Makanya anak-anak yang ada di rumah berbahagialah, ya. Mengucap syukurlah karena kita punya Allah yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang wow, begitu dahsyat, ya. Makanya firman Tuhan ini menjadi pelita. Pelita itu adalah lampu, ya. Pelita itu adalah suatu benda yang bisa menerangi. Sama halnya seperti lilin, seperti obor, seperti apa lagi ya? Seperti lampu listrik, dan yang paling gede itu seperti matahari menyinari seluruh dunia, ya. Bahkan begitu besarnya matahari anak-anak yang sudah mampu menyinari seluruh yang ada di dalam dunia ini. Alangkah begitu besarnya lagi Tuhan kita yang mampu bukan hanya dunia ini yang bisa diterangi, tetapi hati kita, pikiran kita diterangi oleh Tuhan. Makanya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih kudus daripada Tuhan kita. Bahkan sampai ke lubuk hati kita bisa diteranginya. Itu firman Tuhan yang bisa membantu anak-anak di rumah. Makanya kalau mau menjadi anak-anak terang, anak-anak yang ada di rumah harus apa? Satu, harus tidak melawan kepada orang tua, ya. Kita menuruti nasihat orang tua. Anak-anak yang di rumah kalau mau jadi terang, tidak berantem sama saudara, ya, kakak beradik nggak boleh berantem, tapi harus saling mengasihi. Kalau mau jadi terang dunia, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak TK, anak-anak SD, haruslah saling mengasihi, ya, harus saling memberi masukan, ya. Kalau ada kesalahan dikasih tahu, kalau ada kesalahan dikasih koreksi, ya, kepada teman-teman kita satu sekolah, ya, teman-teman kita satu main di lingkungan kita. Kalau kita melakukannya, itu berarti anak-anak SD Rahmani, anak-anak TK Rahmani sudah menjadi anak-anak terang. Sudah bisa menjadi anak-anak apa? Anak-anak Tuhan Yesus. Makanya di sini kan dikatakan bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah terang dunia. Yang apa? Yang akan kita rayakan nanti di bulan Desember. Kita rayakan bersama-sama dengan begitu meriahnya. Kita memuji, menyembah Tuhan. Dan yang paling utama adalah mari kita ambil maknanya. Makna apa? Makna Natal itu yaitu sukacita, ya. Sukacita karena kita sudah dilepaskan daripada penghukuman. Anak-anak sudah dilepaskan dari kegelapan. Makanya dibilang kalau anak-anak mau menjadi terang, satu yang tadi, hormatilah orang tuamu, ya, jangan ngelawan sama orang tua. Yang kedua, harus saling mengasihi. Yang bersaudara harus saling mengasihi, kakak adik harus saling mengasihi, tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita harus kita saling mengasihi, ya. Baru yang ketiga, teman kita satu sekolah kah, ya, satu tempat main, kita harus saling mengasihi. Dan yang keberapa? Keempat, kita harus apa? Harus
mengikuti, mendengarkan nasihat daripada orang tua kita. Dan siapapun orang yang lebih tua dari kita harus hormati. Itu artinya anak-anak TK, anak-anak SD Rahmani sudah menjadi anak-anak terang. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapak percaya, kita semua percaya bahwa firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita menutup di dalam doa. Mari anak-anak yang ada di rumah, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Biarlah Tuhan anak SD Rahmani dan juga TK Rahmani yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mereka boleh menjadi teladan di dalam tumbuh kembang mereka Tuhan. Engkau memberkati, dan biarlah mereka menjadi terang yang akan menerangi generasi-generasi mereka Tuhan. Mereka akan memenangkan generasi mereka Tuhan untuk percaya, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan mereka, biarlah Engkau memberkati kesehatan mereka, orang tua mereka, dan seluruh keluarga besar mereka. Engkau tutup bungkus. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di bulan Desember yang akan datang ini, tanggal 25 Desember, di mana kami akan bersama-sama untuk merayakan, memperingati di mana Engkau lahir kembali, Engkau dilahirkan kembali Tuhan, untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema buat anak-anak, begitu juga dengan hamba-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Nah anak-anak, sampai sini dulu ibadah online kita hari ini. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.